Walau qara'ta, dan apabila membaca engkau al-ilmah pada ilmu mi'ata sanatin 100 tahun, wa jama'tah dan mengumpulkan engkau alfa kitabin 1000 kitab, la takunu tidak ada siapa engkau musta'iddan itu siap-siap li rahmatillahi ta'ala mendapat rahmat Allah ta'ala illa bil amali kecuali dengan amal. Wa allaisa dan tidak ada lil insani bagi manusia illa ma kecuali sesuatu sa'a yang usaha, sa'a yang melakukan siapa insan. Paman maka siapa orang karena itu ada siapa orang yarju berharap siapa man liqa rabbihi untuk bertemu Tuhannya, wal ya'mal maka melakukan siapa man amalan pada pekerjaan solihan yang soleh yang bagus, jazaan sebagai balasan, bima dengan sesuatu kanu yang ada siapa insan yaksibuna itu melakukan siapa insan. Innal ladzina sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina wa amilu sholihati wa amilu dan melakukan siapa alladzina as-sholihati pada amal-amal soleh, kanat maka ada lahum baginya jannatul firdausi surga firdaus, nuzulan menjadi tempat tinggal, khalidina yang kekal fiha di dalam jannatul firdaus, la yabghuna yang tidak mencari anha dari jannatul firdaus hiwalan tempat pindah. Fakhalafah maka mengganti min ba'dihim setelah min ba'dihim dari setelah kaum khalqun pengganti ado'u yang mereka menyia-nyiakan, ado'u yang menyia-nyiakan siapa kaum as-sholata pada solat, wattaba'u dan mengikuti siapa kaum asyahawata pada syahwat kesenangan, wasaufa yalqauna maka akan bertemu siapa kaum ghayyan pada kerugian, illa man kecuali orang taba yang taubat siapa man, wa amanah dan beriman siapa man, wa amilah dan melakukan siapa man sholihan pada amal soleh, faulaika maka adapun mereka yadkhuluna faulaika maka adapun mereka yadkhulunal jannata masuk al jannata pada surga, wala yuklamuna dan tidak dizalimi siapa ulaik syai'an sedikit pun. Kata beliau Kiai Musannif, walau qara'ta al-ilmah mi'ata sanatin, sekalipun engkau itu membaca ilmu selama 100 tahun, coba bayangkan 100 tahun. Sekalipun engkau itu membaca ilmu 100 tahun, wa jama'ta alfa kitabin dan engkau mengumpulkan 1000 kitab sudah dimutola'ah, hatam bermacam-macam ragam kitab engkau hafalkan ataupun engkau tulis, semuanya sudah dilaksanakan, la takunu musta'iddan, ini tidak menjadi penyebab engkau
itu sudah siap untuk mendapat rahmat Allah. Kalau hanya menghafalkan pelajaran, belajar mutolaah, hatam berkali-kali, ini tidak menunjukkan kita ini sudah siap untuk mendapat rahmat Allah. Illa bil amali, kecuali kita mengamalkan akan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita hafal, ilmu yang kita mutolaah, atau kitab-kitab yang telah kita kumpulkan atau kita pelajari. Illa bil amal, maka harus dengan amal, melaksanakan ilmu yang kita peroleh. Contoh, kita mengetahui bab wudhu, cara berwudhu yang benar kita mengetahui, kemudian kita tidak melaksanakan wudhu, maka otomatis kita tidak akan mendapatkan pahala dari wudhu tersebut. Kenapa? Karena tidak disertai dengan amal. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Apa yang kita dapat, apa yang dapat diperoleh manusia itu adalah apa yang ia usahakan atau apa yang ia kerjakan. Wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Pahala akan kita peroleh sesuai dengan apa yang kita usahakan atau kita lakukan. Waman kana yarjullah, waman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan jazaa bima kanu yaksibun. Siapa orang yang berharap bertemu dengan Tuhannya, bula sareng sambian, kita semua berharap untuk bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah. Ya'mal amalan solehah, maka amal soleh, amal yang bagus, amal yang baik, baik menurut pandangan Allah tentunya ataupun menurut manusia. Tentunya hukum yang paling hukum yang harus kita dahulukan adalah hukum Allah. Menurut pandangan Islam itu baik, maka menurut pandangan manusia pun juga baik, tapi tidak tentu. Belum tentu menurut manusia itu baik, menurut agama belum tentu itu baik. Jazaan bima kanu yaksibun, sebagai balasan bagi orang yang telah melakukan. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Orang yang beramanu tentunya harus beriman. Kunci utama amanu. Orang yang beriman, kemudian dia melakukan amal soleh, maka balasan bagi mereka adalah jannatul firdaus, surga firdaus, khalidina fiha, yang akan kekal hidup di jannatul firdaus. Apabila kita ini beriman, tentu kita sudah beriman, melakukan amal soleh, melakukan aturan-aturan syariat, maka balasan bagi orang yang beriman, balasan bagi orang yang melakukan amal soleh, jannatul firdausi, surga firdaus. Siapapun orangnya di antara kita ataupun orang lain, dia beriman dan amal soleh, maka Allah akan memberi balasan baginya amal soleh tersebut, jannatul firdaus, surga firdaus, kekal di dalam jannatul firdaus. Kalau sudah kekal jannatul firdaus, maka tidak ingin pindah dari jannatul firdaus. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salata wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Tapi sebagian dari mereka meninggalkan penerus-penerus mereka. Setelah orang-orang ini beriman amalus solihah, setelahnya penerusnya adu'us sholah, menyanyiakan sholat. Sholat tidak dikerjakan, mengikuti hawa nafsu, keinginan-keinginan, sekalipun itu melanggar aturan agama, didobrak untuk memuaskan hawa nafsu. Maka bila mereka seperti itu akan bertemu dengan kerugian, kecuali orang tidak akan rugi illa man tabah wa amanah wa amilah solihan,
kecuali orang yang bertaubat, kecuali orang yang beriman, kecuali orang yang beramal soleh. Faulaika yadkhulunal jannah, maka orang itu pun akan masuk ke surga. Wala yudlamuna syai'an, dan mereka tidak akan terdolimi sedikit pun. Ini orang yang beriman. Maka kunci utama kata tadi, yang pertama iman, kemudian tidak cukup iman tapi harus beramal soleh, beramal melakukan perbuatan yang baik sesuai dengan ilmu pengetahuan. Wama takulu, wama dan apa takulu yang engkau katakan fi hadzal hadis, dalam hadis ini. Buniyah dibangun al-Islamu, Islam ala khamsin, atas 5 pilar. Syahadati an la ilaha illallah, 1, bersaksi an la ilaha, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah dalam sebenarnya illallah, selain Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis sholati, dan melaksanakan salat. Wa ita'iz zakati, dan menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan berpuasa bulan Ramadan. Wa hajjil baiti, dan melakukan haji, liman bagi orang istato'ah yang mampu, siapa man ilaihi, kepada al-bait, sabila, perjalanan. Bunyal Islam ala khamsin, agama Islam itu dibangun atas 5 pilar, 5 pondasi. Yang pertama itu syahadati alla ilaha illallah, kita harus bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak untuk disembah selain Allah. Kenapa tidak berhak? Karena ada sesuatu yang dituhankan oleh manusia, seperti patung, api, sapi, atau yang lainnya. Tapi itu semua tidak berhak untuk disembah, tapi disembah oleh sebagian manusia. Maka tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah illallah, selain Allah. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, dan melakukan salat, mengerjakan salat. Ini harus dengan amal. Tidak cukup mengetahui, tidak cukup kita mempunyai pengetahuan tentang salat, tapi harus dengan amal. Amal perbuatan. Iqamis sholat berarti melaksanakan sholat. Tidak cukup dengan iman. Kalau iman memang harus kita percaya, wajib percaya bahwa sholat itu kewajiban bagi semua muslim, muslimat, bagi muslim laki-laki atau perempuan, ini memang wajib. Tapi ini harus melaksanakan dengan amal, tidak cukup pengetahuan. Wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan, puasa bulan Ramadan, harus dengan amal. Bukan tidak cukup hanya dengan ilmunya, tapi harus dengan perbuatan, dengan melaksanakan sholat atau puasa itu sendiri. Maka boleh seperti makin, alhamdulillah bulan sarang sambian pun sudah masuk bulan Ramadan. Mungkin kita pun sudah melaksanakan ibadah puasa, insya Allah Ramadan. Puasa Ramadan termasuk dari rukun Islam, shaumi Ramadan. Siapa orang yang tidak melaksanakan ibadah puasa, berarti dia sudah melepas 1 pilar dari agama. Apalagi tidak sholat, 1 pilar lagi. Tidak melaksanakan zakat, tidak menunaikan zakat, berarti pilar-pilar, pondasi-pondasi agama itu sudah diruntuhkan sedikit demi sedikit. Kalau kita yang melaksanakan itu, berarti kita mengukuhkan pilar agama Islam. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila, melaksanakan haji bagi orang yang mampu.
Orang yang mampu, ongkos sudah ada, biaya sudah ada, sehat sudah ada. Tapi kalau dalam perjalanan tidak aman, maka tidak wajib. Apalagi ada pandemi COVID-19, oleh pemerintah sudah diputuskan mulai tahun berapa? 2019 haji diputuskan nggak ada diputuskan tidak ada pada tahun lalu. Mudah-mudahan tahun datang ini tidak disambungkan tapi lagi. kalau seumpama biaya ada, perjalanan aman, tapi badan tidak sehat, tidak wajib. Manis tato'a, kan dari belakang itu manis tato'a ilaihi sabila. Bagi orang yang mampu dalam perjalanan. Wal imanu, adapun yang dinamakan iman, kaulun yaitu perkataan, bil lisanih dengan lisan. Yang dinamakan iman itu adalah kaulun, perkataan bil lisan, wa tasdiqun, dan membenarkan bil jinani dengan hati. Bil jinani dengan hati. Wa amalun, dan melakukan bil arkani dengan beberapa anggota. Iman itu kaulun, asyhadu an la ilaha illallah, bil lisan, maka harus diucapkan dengan lisan, dan hati membenarkan. Bukan hanya beriman, wajib sholat itu kita wajib untuk beriman, kita wajib meyakini bahwa sholat itu wajib. Tapi tidak cukup dengan meyakini saja. Wa amalun bil arkan, harus melakukan dengan anggota badan. Anggota kita harus melakukan. Tidak cukup hanya dengan iman, harus dengan wa amalun bil arkan. Pertama memang wajib, terus ke belakang harus melakukan, melaksanakan, dan lain-lain semacamnya. Wadalilul a'mali, adapun dalil tentang pentingnya amal. Wadalilul a'mali, adapun dalil beberapa amal, aksaru itu lebih banyak. Banyak, bukan banyak bahasa Madura. Kalau bahasa Madura banyak. Aksaru itu lebih banyak, min ayyuso, dari terhitungnya dalil. Wa ingkana, dan apabila ada al-abdu, seorang hamba, yablughu, bisa sampai siapa hamba, al-jannata, pada surga, bifadlillahi ta'ala, dengan keutamaan Allah ta'ala, wa karamihi, dan kemuliaan Allah. Lakin, akan tetapi, ba'da ayyasta'iddah, setelah bersiap siapa abdun, bita'atihi, dengan ketaatan pada Allah, wa ibadatihi, dan beribadah pada Allah. Lianna rahmatullah, karena sesungguhnya rahmat Allah. Alhamdulillah. Yahdimukumullahu yaslihu balakum. Lianna rahmatullah, karena sesungguhnya rahmat Allah, qaribun, itu dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Walau kilah, dan bila dikatakan aidan juga, yablughu, bisa sampai pada karunia Allah, bimujarridil iman, dengan keimanan. Kulna, maka saya mengatakan, na'am, iya. Lakin, tetapi, mata yablughu, kapan sampai? Wa kam, dan berapa, min aqobatin, dari rintangan-rintangan.
ka'udin yang sulit, yaqta'uha yang melewati pada rintangan, ila ayyasilah hingga ia sampai mendapat rahmat Allah. Wa awwalu tilkal aqabati, adapun permulaan rintangan itu aqabatul iman, yaitu rintangan iman. Wa innahu, dan sesungguhnya ia yaslamu, hal yaslamu, alhamdulillah, Aduh. Iklan. Hal yaslamu, apakah ia selamat min salbil iman, dari lepasnya iman, amla atau tidak. Wa idza wasala, dan apabila ia sampai kepada surga, dapat rahmat Allah, hal yakunu, apakah ada khaiban muflisan, apakah ada ia khaiban yang khaiban khaiban, hal yakunu khaiban muflisan, dan sulit. Waqalah, dan berkata Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri, yaqulu, berfirman Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, li ibadihi, pada hambanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, udkhulu, masuklah kalian semua, ya ibadi, wahai hambaku, al-jannata, pada surga, birahmati, dengan rahmatku, waktasimuha, dan bagilah surga, bi'amalikum, dengan amal-amal kalian. Dalilul a'mal aksaru min ayyuhsa, adapun dalil tentang pentingnya beramal, ilmu harus diamalkan, disertai amal, itu sudah banyak daripada yang dihitung. Artinya dalil hujjah untuk mengamalkan ilmu yang ada di dalam diri kita, yang Allah berikan kepada kita, itu sudah banyak tentang kewajiban beramal. Wa in kanal abdu, apa sekalipun seorang hamba itu bisa mendapatkan surga bifadlillahi wa karomihi, dengan keutamaan Allah, dengan kemuliaan Allah, kita sampai kepada surganya Allah, itu bisa dengan mendapat fadil, mendapat kemuliaan dari Allah, akan tetapi ba'da ayyasta'iddah bi ta'atihi wa ibadatihi. Akan tetapi setelah kita melakukan ketaatan, setelah kita melakukan ibadah, berarti kita wajib melakukan ketaatan, wajib melakukan ibadah, maka akan mendapat rahmat Allah, yakni mendapat surganya Allah. Lianna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, karena rahmat Allah itu dekat bagi orang-orang
yang melakukan amal baik. Amal baik, maka kita harus beramal. Walau kila aidan yablugu bimujarradil iman, sekalipun juga dikatakan bisa sampai mendapat karunia Allah dengan keimanan saja. Kulna, iya, tapi kapan akan sampai mendapatkan rahmat Allah tersebut? Wa kam min aqabatin kaudin yaqwa ila ayyasila. Berapa rintangan-rintangan yang harus dilewati untuk mendapatkan rahmat Allah dengan keimanan tersebut. Wa awwalu tilkal aqabati aqabatul iman. Adapun yang pertama rintangan-rintangan itu adalah rintangan iman. Apakah keimanan kita akan selamat dari terlepasnya apa tidak? Kita tidak tahu. Apabila seseorang itu sampai kepada surga Allah, mendapatkan rahmat Allah, otomatis mereka tidak akan melarat. Sebagaimana Daud dari Al-Hasan Basri, Allah berfirman kepada hambanya pada hari kiamat. Kata Imam Hasan Al-Basri, Allah kelak di hari kiamat ini akan berfirman kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Apa yang didaukan, yang difirmankan oleh Allah, ya ibadi, udkhulu ya ibadi al-jannah birahmati. Wahai hambaku, masuklah kalian semua ke dalam surga dengan rahmatku. Kata Allah, kalau sudah mendapat rahmat Allah, maka kita insya Allah akan memasuki surga. Dan tempat-tempat kalian itu, di surga itu, wa bi'amalikum, sesuai amal kita. Di surga tersebut, amal kita sesuai dengan amal kita. Dan amal kita yang akan mendapat ridho Allah, kita tidak tahu yang mana. Apakah di dalam menuntut ilmu ini, apakah di dalam sujud atau ruku kita, apakah dalam zikir kita, apakah dalam membaca Quran, apakah dalam segala amal soleh. Kita tidak tahu mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh mengentengkan, tidak boleh meremehkan amal ibadah, begitupun juga tidak boleh meremehkan kemaksiatan. Ayyuhal walad, wahai anakku, malam taklam, ayyuhal walad, wahai anakku. Dianggap anak oleh Syekh. Subhanallah. Wahai anakku, malam taklam, ma adapun sesuatu, lam taklam yang tidak engkau kerjakan, lam tajid maka tidak mendapatkan engkau al-ajrah pahala. Ukiya diceritakan, anna rajulan, sesungguhnya seseorang, min Bani Israel, dari Bani Israel, abadah menyembah siapa rajul Allah Ta'ala, Allah pada Allah Ta'ala yang maha luhur, sab'inah sanatan, selama 70 tahun. Fa'aradallahu, fa'arada maka berkehendak Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, ayyajulwa untuk memberitahukan siapa Allahu pada rajul, alal malaikati, atas para malaikat. Wa arsala maka mengutus Allahu siapa Allah, ilaihi pada rajul, malakan malaikat, yukhbiru yang mengabarkan siapa malaikat, hu pada rajul, annahu sesungguhnya rajul, ma'atilkal ibadati beserta ibadah itu, la yaliku tidak pantas siapa rajul, bihi dengan ibadah, dukhulal jannah masuk ke surga. Falamma balaga maka ketika sampai malaikat,
Falamma balaga maka ketika sampai siapa malaikat pada rajul. Falamma balaga maka ketika sampai malaikat pada rajul, qala berkata al-abidu orang yang beribadah, nahnu adapun saya, khuliqna nahnu adapun kami, khuliqna itu diciptakan siapa kami, lil ibadati untuk beribadah. Fayam bagi maka seharusnya lana bagi kami anak buddha untuk menyembah siapa kami pada Allah. Falamma raja'a maka ketika kembali al malaku siapa malaikat, qala berkata malaikat, ilahi wahai Tuhanku, anta adapun engkau, a'lamu itu lebih mengetahui, bima dengan sesuatu, qala yang berkata siapa rajul. Wa qala maka berfirman Allah Ta'ala siapa Allah Ta'ala, idan huwa lam yuqrid, idan kalau begitu huwa ia rajul lam yuqrid tidak berpaling siapa rajul an ibadatina dari beribadah padaku. Fanahnu maka adapun saya, ma'al karomih beserta kemuliaan, la nuqridu tidak berpaling siapa saya, anhu dari rajul. Ishhadu saksikan oleh kalian semua, ya malaikati wahai para malaikatku, ini sesungguhnya saya, qad ghafartu sungguh telah mengampuni siapa saya, lahu pada rajul. Ayyuhal walad wahai anakku, malam taklam lam tajid al ajr, apa yang tidak engkau kerjakan maka engkau tidak akan mendapatkan pahala dari puasa. Apabila kita tidak mengerjakan puasa maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa. Salat seperti itu juga, atau baca Quran seperti itu juga. Apa yang tidak kita kerjakan maka kita tidak akan mendapatkan surga. Ada suatu cerita diceritakan, ada seseorang pada masa Bani Israel. Ada Bani Israel abadallah, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah selama 70 tahun. Orang ini beribadah kepada Allah selama 70 tahun, beribadah kepada Allah. Maka Allah kemudian ingin menguji, ingin mengetes di hadapan para malaikat terhadap rajul ini. Apa yang difirmankan oleh Allah, maka Allah mengutus malaikat untuk memberitahukan kepada hamba yang beribadah selama 70 tahun tadi. Diutuslah malaikat kepada abid tersebut, kepada hamba tersebut. Kemudian malaikat itu memberi kabar kepada hamba yang ibadah tersebut, orang yang beribadah tersebut, bahwa apa yang dikabarkan kepada orang ini, bahwa ibadahmu yang selama 70 tahun menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah selama 70 tahun itu tidak pantas untuk mendapatkan surga. Apa kemudian falamma balaghahu qala al-abid, ketika hal itu sampai kepada hamba ini bahwa amal ibadahnya yang ia kerjakan selama 70 tahun itu tidak patut untuk mendapatkan surga, maka hamba ini pun mengatakan, nahnu khuliqna lil ibadati, saya ini diciptakan untuk ibadah, bukan untuk mendapatkan surga. Andaikan ibaratkan kepada sambian nikah, dia menjadi orang taat di pesantren ini, taat di madrasah, taat,
melaksanakan nilai luar biasa kata ustadznya, tapi kepala sekolah mengatakan dengan nilai sambian ini dan ketaatan sambian ini, sambian nikah tidak pantas untuk naik kelas. Bagaimana kira-kira sambian? Terima apa adanya lagi. Masya Allah, luar biasa itu kalau seperti itu. Nah ini seorang hamba oleh Allah diberitahukan amal ibadah yang dikerjakan selama 70 tahun itu tidak pantas untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi apa yang dikatakan oleh hamba ini, nahnu khuliqna lil ibad, kami ini diciptakan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan manusia, tidaklah diciptakan jin, golongan dari manusia, golongan dari jin itu diciptakan illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk ibadah kepada Allah. Nahnu khuliqna lil ibadah, kami ini diciptakan untuk ibadah, kata mereka, kata abid tersebut. Fayambaghi lana an na'budahu, maka tetap seharusnya kami ini tetap beribadah, sekalipun ibadah saya ini ternyata tidak pantas untuk mendapatkan surga, tapi kewajiban kami adalah untuk ibadah, tidak putus asa. Kemudian malaikat ini kembali kepada Allah. Ketika abid rajul itu mengatakan sedemikian kepada malaikat, kembali malaikat ini kepada Allah dan berkata kepada Allah, Ilahi anta a'lamu bima qala, wahai Tuhanku, engkau lebih mengetahui apa yang dikatakan oleh laki-laki tadi, oleh abid tadi. Maka Allah berfirman, idza huwa lam yuqrib an ibadati, kalau begitu si abid rajul ini tidak berpaling dari beribadah menyembah kepadaku, sekalipun diberitahukan bahwa ibadah yang ia kerjakan tersebut tidak pantas untuk mendapatkan surga. Fanahnu ma'al karami la nuridu anhu, kata Allah, begitupun saya juga tidak akan berpaling dari hamba ini. Ishhadu ya malaikati, wahai para malaikatku, saksikan oleh kalian semua, inni qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni pada abid tersebut, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita beribadah, melaksanakan kewajiban, terus kita naik, tidak berpaling, tidak melihat menoleh ke bawah lagi, tetap ibadah, laksanakan ibadah. Sekalipun ibadah kita itu sudah mencapai makom yang tinggi, kita tidak menoleh ke belakang, tetap kewajiban kita tetap ibadah. Terus tetap ibadah. Artinya ibadah tetap harus dikerjakan oleh siapapun orang, selagi dia bernama manusia tetap wajib untuk ibadah. Sholat tetap wajib, terus melakukan sholat. Bukan berarti ketika sudah mencapai pada satu makom yang tinggi berhenti dari sholat, tetap terus. Ini qad ghafartu lahu, aku telah mengampuni mereka. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasibu, hisablah oleh kalian semua, anfusakum, diri kalian semua, qabla an tuhasabu, sebelum dihisab kalian semua. Wazinu, dan timbanglah oleh kalian semua, a'malakum, amal-amal kalian semua, qabla an tuzanu, sebelum ditimbang kalian semua. Waqalah, dan berkata Aliun, Sayyidina Ali radhiyallahu an, man, barang siapa, donnah, menyangka siapa man, annahu, sesungguhnya man, bidunil juhdi, tanpa bersungguh-sungguh, bidunil juhdi, tanpa bersungguh-sungguh, yasiluh, itu sampai siapa man, sampai pada mendapat rahmat Allah, wa huwa, maka adapun man, mutaman